Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Damayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan fisik pada pasien dewasa. Pemeriksaan fisik bertujuan untuk mengetahui status kesehatan pasien ataupun untuk memvalidasi keluhan pasien. Adapun teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan fisik ada 4. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi adalah melakukan pemeriksaan melalui pengamatan. Yang kedua adalah palpasi. Palpasi kita melakukan perabaan. Yang ketiga, perkusi, yaitu melakukan pengetukan. Dan keempat, auskultasi, yaitu melakukannya dengan mendengarkan suara melalui stetoskop. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan Pak, saya Sri, perawat yang berjaga di pagi ini Pak ya, dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Maaf Bapak, boleh disebutkan namanya? Eko Hadi. Maaf, sulit tulangnya Pak ya. Oke, tanggal lahirnya Bapak? 26 Mei. Oh iya. 82. Benar ya Bapak ya. Jadi Bapak, berdasarkan order, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya terhadap Bapak. Jadi untuk mengetahui status kesehatan Bapak ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala Bapak sampai ke kaki Pak ya. Jadi nanti saya akan melakukan perabaan, pengetukan ya Bapak ya. Apakah Bapak setuju? Ya. Pelaksanaannya sekitar 10-15 menit ya Pak ya. Kalau Bapak setuju, saya siapkan alat-alatnya. Saya cuci tangan dulu Pak ya, nanti saya kembali lagi. Baik. Ya Bapak, saya datang kembali untuk melakukan pemeriksaan fisik ya Bapak ya. Saya sudah cuci tangan dan pakai sarung tangan. Jadi untuk yang pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran ya Pak ya. Maaf Bapak, boleh tangannya diangkat, diluruskan ke depan Bapak. Luruskan ya maaf. Oke, turunkan Pak. Oke. Jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital Pak ya. Saya akan memeriksa tensi Bapak, suhu Bapak, nadi dan pernapasan Pak ya. Baik. Tensinya normal ya Bapak ya, 120/80. Saya akan memeriksa suhu Bapak ya. Apakah ini bisa diberikan di bagian Bapak? Mungkin dia akan begini ya Pak ya. Itu saya ukur nanti Bapak ya. Nadinya juga normal ya Bapak ya. Ini suhunya juga udah bunyi ya Pak ya. Suhunya juga normal ya Pak ya, 36,4. Baik Bapak, setelah ini kita ukur tinggi badan dan berat badan Bapak ya.
untuk mengetahui status gizi Bapak. Oke, kita ukur di sana ya Pak ya. Oke, berat badannya 73,1 ya Pak ya. Saya akan melakukan pemeriksaan kepala ya Bapak ya. Untuk pemeriksaan kepala yang diperhatikan adalah bentuk kepala, apakah simetris dengan tubuh. Terus kita raba bagian rambut. Kita cek untuk distribusi rambut, kebersihan rambut, apakah ada lesi di kulit kepala. Jika ada yang nyeri, bilang Pak ya. Sekarang kita ke mata. Kita perhatikan di mata, apakah bentuk mata simetris antara kiri dan kanan. Habis itu distribusi bulu mata. Kita cek untuk konjungtiva dan sklera. Maaf ya Bapak ya. Bisa tarik ke atas Bapak. Oke, kita perhatikan konjungtiva, apakah tidak anemis atau skleranya. Oke Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di hidung Pak ya. Maaf Bapak, boleh diturunkan maskernya sebentar. Ya, jadi yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan hidung adalah bentuk hidung, habis itu posisi septum nasalnya, apakah ada pergeseran atau tidak, terus posisi lubang hidung, apakah simetris antara kiri dan kanan. Bisa kita lihat juga lubang hidung, apakah ada secret. Masih ya Pak ya. Selanjutnya kita akan memeriksa kepatengan jalan nafas ya Pak ya. Maaf, saya akan tekan lubang hidung Bapak. Kalau nyeri bilang Pak ya. Hembuskan Pak. Ada terasa nyeri? Bilang lagi. Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut Pak ya. Jadi yang perlu diperhatikan ada di bibir adalah warna bibir, ada sariawan, terus ataupun lesi. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dalam mulut Pak ya. Maaf Pak ya. Jadi yang perlu diperhatikan apakah giginya ada karies, habis itu apakah tonsil, apa bisa dijilitkan lidahnya? Tidak. Angkat ke atas Pak. Oke, ya, turun ke bawah Pak. Oke, sudah Pak ya. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga Pak ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bentuk telinga antara kiri dan kanan, apakah sama. Habis itu bentuknya proporsional atau tidak, simetris atau tidak antara kiri dan kanan. Selanjutnya saya akan memeriksa daun telinganya Pak ya. Kalau nyeri bilang Pak ya. Oke. Apakah ada nyeri Bapak? Oke. Untuk pemeriksaan telinga dalam menggunakan alat otoskop ya Pak ya. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pendengaran. Untuk melakukan pemeriksaan pendengaran, kita memerlukan Garputala. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan dengan Garputala. Yang pertama adalah Rhine, yang kedua adalah Weber, dan yang ketiga adalah Swabab. Untuk pemeriksaan Rhine, di mana fungsinya untuk membandingkan hantaran getaran melalui udara dan hantaran melalui tulang. Getarkan Garputala. Letakkan Garputala di processus mastoideus pasien. Di sini.
Anjurkan pasien untuk memberitahu jika sudah tidak merasakan getaran suara lagi. Pindahkan garpu tala ke depan telinga pasien. Tanyakan kepada pasien apakah masih mendengar suara getaran tersebut. Normalnya, suara getaran masih bisa dirasakan karena konduksi udara lebih baik daripada konduksi tulang. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan Weber. Pemeriksaan Weber ini dilakukan untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dan tulang telinga kanan. Caranya, getarkan garpu tala, letakkan di puncak kepala seperti ini. Tanyakan kepada pasien sisi mana yang lebih keras mendengar suara, apakah sisi kiri atau sisi kanan. Normalnya, getaran dirasakan sama dan seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan swabab. Pemeriksaan swabab dilakukan untuk membandingkan antara hantaran tulang pemeriksa dan tulang pasien. Di sini kita asumsikan bahwa pemeriksa dalam kondisi pendengaran yang normal. Caranya, getarkan garpu tala, letakkan tangkai garpu tala di prosesus mastoideus pasien di belakang telinga. Setelah suara menghilang atau getaran menghilang, pindahkan garpu tala di prosesus mastoideus pemeriksa. Bila pemeriksa masih mendengar atau merasakan getaran, dianggap pemeriksaan swabab memendek. Apabila pemeriksa tidak lagi mendengarkan atau merasa getaran, pemeriksaan dapat diulang dengan cara sebaliknya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Bapak ya Pak ya. Pada pemeriksaan leher yang perlu kita perhatikan adalah bentuk leher, apakah simetris atau tidak. Terus diperiksa, perhatikan apakah ada lesi, massa atau pembekakan pada leher pasien. Setelah itu kita lihat untuk pergerakan otot leher pasien. Maaf Bapak, boleh menoleh ke kiri Bapak? Ya, oke, ke depan lagi Bapak. Ke kanan. Kok nyeri bilang Pak ya? Oke, ke atas Bapak. Oke, menunduk ke bawah. Oke. Apakah tidak ada nyeri Bapak? Tidak ada. Oke, selanjutnya akan kita periksa adalah kelenjar tiroid pasien. Kita periksa di daerah suprasternal. Apa Pak ya? Coba menelan Bapak. Oke, tidak ada pembicaraan ya Bapak ya. Kita raba juga apakah ada peningkatan vena jugularis. Tidak ada ya Bapak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tangan Bapak ya. Maaf Bapak, tangannya di sini kan. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan kulit pada tangan, jadi diperhatikan warna kulit, apakah sianosis, apakah ada ikterik, terus kelembaban kulit, apakah ada lesi, pigmentasi, seperti itu. Terus diperhatikan juga jumlah jari pasien, bentuk jarinya apakah sama atau tidak. Terus diperhatikan juga bentuk kukunya, apakah ada bentuk kelabing pinjer. Ya, kita perhatikan kiri dan kanan. Setelah itu kita periksa capillary refill time-nya, jadi pengisian kapilernya. Kita tekan di ujung kukunya. Normal Bapak ya, jadi capillary refill time-nya di kurang dari 3 detik. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian dada Pak ya.
Maaf Bapak, boleh dibuka bajunya? Pada pemeriksaan dada yang perlu kita perhatikan adalah inspeksi bentuk dada, apakah ada kelainan seperti pigeon chest, barrel chest. Terus yang kita inspeksi lagi adalah pergerakan dada, apakah simetris antara kiri dan kanan. Terus distribusi warna kulit di dada. Selanjutnya kita perhatikan apakah ada kelainan dari pernapasan, apakah itu pernapasan China stop, diode ataupun Kussmaul. Selanjutnya di palpasi yang kita lakukan adalah lakukan pemeriksaan pergerakan dinding dada. Apa ya? Oke, tarik nafas Bapak. Sudah lepaskan? Ya. Lagi Bapak. Tarik nafas lagi. Oke, sekali lagi Bapak. Oke. Coba sebutkan 7 Bapak. 7 Lagi Bapak. 7 Oke, sekali lagi. 7 Oke, sama ya Pak ya, normal kiri kanan. Selanjutnya saya akan melakukan pengetukan ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan menggunakan stetoskop. Oke, terima kasih Bapak. Biasa. Oke Bapak. Duduk Pak. Nafas Pak. Tarik nafas. Oke. Lagi Bapak. Coba sebutkan 7 Pak. 7 Lagi Pak. 7 Lagi. 7 Oke Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah perut ya Pak ya. Oke, Baik. maaf ya Pak ya, saya buka sedikit. Pada pemeriksaan perut yang harus kita perhatikan adalah kulit perut, apakah normal, apakah nampak licin atau tampak mengkilat. Habis itu diperhatikan apakah ada pembesaran, terus simetris atau tidak. Terus kita perhatikan juga adalah pergerakan dinding perut. Maaf Pak, boleh tarik nafas? Ya, hembuskan. Oke, tarik nafas lagi Bapak. Hembuskan. Ya. Pergerakan dinding perut Bapak normal Bapak ya. Oke, saya auskultasi untuk mendengarkan peristaltik usus, pergerakan usus Bapak ya Pak ya. Di 4 kuadran perut Pak ya.
juga normal ya Bapak ya. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan Pak ya. Perabaan di perut Bapak, apa ya? Jika sakit bilang Pak ya. Sakit Pak? Oke. Ini Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pembentukan ya Pak ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan genetalia. Pada pemeriksaan genetalia yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan, setelah itu ukuran apakah normal atau tidak, terus abnormalitas saluran perkemihan, kemampuan pasien untuk BAB atau BAK, terus apakah ada penggunaan alat bantu kemih seperti kateter dan juga penggunaan alat kontrasepsi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki Pak ya. Maaf Bapak, saya anggap Pak ya. Pada pemeriksaan kaki yang perlu kita perhatikan adalah kesimetrisan antara kaki kiri dengan kaki kanan. Setelah itu kita perhatikan jari-jari kaki kiri dengan yang kaki kanan. Terus bentuk kuku apakah sama antara kiri dan kanan. Setelah itu kita lihat apakah ada bengkak pada kaki. Setelah itu kita periksa udem, pitting edema. Dengan cara kita tekan. Oke, kita tekan sekali lagi. Sebelahnya. Selanjutnya kita periksa adalah capillary refill time-nya. Oke Bapak, untuk pemeriksaan kaki, pada kaki Bapak tidak ada bengkak. Pemeriksaan untuk pengisian pembuluh kapilernya juga normal ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks di lutut Pak ya. Maaf Bapak bisa duduk sebentar. Oke, duduk ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada lutut Bapak Pak ya. Maaf, saya akan melakukan pengetukan pada daerah lutut Pak ya. Oke, Bapak ya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik Bapak dari kepala sampai kaki, dan secara garis besarnya tidak ada kelainan yang ditemukan Pak ya. Tapi nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan diagnostik lainnya Bapak ya. Kita ikut instruksi dokter. Oke Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada Pak ya. Oke, nanti saya akan datang kembali untuk memberikan obat kepada Bapak. Setelah itu saya pamit ya Bapak ya. Semoga Bapak cepat sembuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.